Allah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yajibu ayyastaqbilal qiblat. Artinya dan wajib orang yang sholat baik dalam posisi berdiri, kalau dikagak mampu dalam posisi duduk, kalau dikagak mampu dalam posisi berbaring ataupun dalam posisi dia celentang, itu semuanya wajib menghadap ke arah kiblat. Begitu ya Bapak Saudara. Jadi walaupun kita cara sholat bagaimanapun boleh ya sesuai dengan kemampuan. Ya sebab kemarin Nabi Muhammad sudah menjelaskan ya kepada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Husain bin Imran. Hadisnya begitu kan? Ya jadi dia punya penyakit ambeien. Ya datang kepada Rasulullah, bagaimana saya sholat sambil diri nggak mampu, nggak bisa. Ya maka saya sholat sambil duduk. Boleh nggak? Ya boleh, silakan. Kalau nggak mampu sambil duduk aja boleh, sambil berbaring. Berbaring kagak boleh, nggak bisa juga. Ya silahkan sambil celentang. Nah itu semuanya kata ya Nabi ya tetap wajib menghadap ke arah kiblat. Karena syarat-syarat sah sholat istiqbalul kiblati, harus menghadap ke kiblat. Gitu. Jadi nggak boleh kalau ada orang sholat tidak menghadap ke arah kiblat. Ya kecuali yang kemarin kita udah bahas tuh, ya ada dua ya tempat posisi orang sholat boleh tidak menghadap kiblat. Tapi pada ghalibnya, umumnya sholat harus menghadap ke arah kiblat. Fa ilam yastati shalla ala qafahu. Kalau seandainya dia tidak mampu maka dia boleh sholat di atas ya qafah. Nih tulang ya daripada kepalanya yang ada di leher. Itu namanya qafah. Tulang tengkuk nih. Wa yakunu ima'uhu biruku'i, dan adalah dia bisa berisyarat ngasih tanda dengan ruku. Kalau udah nggak bisa ngapa-ngapain nanti isyarat aja. Ketika ruku dikedipkan matanya, dimelek lagi itu ruku. Ketika dia mau sujud dikedipkan lagi matanya, nah itu dia sujud. Nah itu namanya ima'uhu birruku wassujud. Nah kemudian isyarat ruku dan sujud ilal kiblati, ke Ka'bah, ke kiblat. Karena memang posisi dia untuk menghadap ke kiblat sudah tidak mampu lagi. Ya, jadi silakan. Di mana saja kamu berada itu adalah arah kiblat kamu. Itu yang udah ya terakhir. Ya, yang udah terakhir udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nah, silahkan isyarat birruku wassujud ilal kiblah. In ajaza, jika memang dia nggak mampu, anil ityani bihima, mendatangkan bihima, yaitu saat ruku dan sujud ke arah kiblat. Wa yakunu sujuduhu akhfadu min ruku'ihi, dan adalah sujudnya lebih rendah kebanding daripada rukunya. Kemarin udah dicontohin. Jadi kalau kita sholat duduk misalnya ya enggak bisa sujud secara sempurna. Nah bagaimana membedakan antara ruku dan sujud pada saat posisi dia duduk? Kalau ruku nundukinnya ya jangan terlalu rendah, tapi ketika sujud rendahin lagi, supaya ada bedanya saat ruku dan saat sujud. Kenapa? Karena memang posisi dia hanya bisa sambil duduk. Untuk sujud secara sempurna dia tidak mampu. Dia hanya bisa duduk. Nah, maka nanti duduknya ketika lagi ruku dengan sujud ada bedanya. Ketika dia ruku, nunduknya jangan terlalu, ya sedikit saja duduk nunduknya. Nah ketika sujud tundukin lagi. Ya, nah ini bedanya. Jadi kalau ruku cukup begini. Nah kalau sujud dibawain lagi. Nah itu bedanya ruku dan sujud. Padahal posisinya sama-sama dalam waktu duduk. Karena dia nggak mampu untuk melaksanakan sujud secara sempurna. Itu jadi yakunu sujuduhu ahfad, jadi waktu sujud lebih rendah min ruku'ihi daripada rukunya. Fa in ajaza min zalika au ma'a bi tarafihi, kalau seandainya dia enggak mampu juga untuk melakukan hal tersebut, maka dia boleh isyarat bi tarafihi, yaitu dengan kedipan matanya.
li anu haddu taqatihi, karena itu batas kemampuannya. Contohnya kalau di sholat sambil apa? Ya sambil berbaring. Mau ruku udah kagak bisa lagi untuk ruku secara sempurna, sujud secara sempurna nggak mampu lagi. Nah itu bagaimana? Isyarat ya mengedipkan mata misalnya waktu ruku, entar mengisyaratkan mata lagi pada saat sujud. Itu batas kemampuannya sampai di situ. Ya udah, ya isyarat dengan itu saja. Fa in ajaza an zalika, kalau seandainya masih enggak mampu juga untuk berisyarat aja, udah kagak kuat juga, ya ajro af'ala sholati, maka diberlakukan segala perbuatan-perbuatan sholat ala qalbi, di hatinya. Udah cukup di hati aja. Di hati ingat nih saya lagi ruku, di hati ingat nih saya lagi sujud, di hati ingat nih saya lagi duduk antara dua sujud. Udah begitu. Dengan bacaan-bacaan yang dibaca sesuai dengan posisi dan tempatnya masing-masing. Ya, itu begitu. Ya, silahkan dia hanya isyarat dalam hatinya. Karena mengedipkan mata pun sudah tidak bisa. Ya, tapi masih sadar, akalnya masih sehat, kewajiban sholat masih diwajibkan. Masya Allah Bapak Saudara, kalau kita lihat bicara masalah-masalah sholat seperti ini, ya Allah, begitu pentingnya sholat. Ya, sampai sudah enggak ada yang mampu lagi, organ tubuh kita udah enggak mampu lagi, tapi kita masih sadar, akal kita masih sehat, masih sadar, itu tetap dia harus melaksanakan sholat walaupun hanya hatinya saja. Ngedipin mata juga kagak mampu, ya Allah, kan berarti udah parah bener. Ya hatinya aja udah yang bicara itu dalam hati. Ya dia ruku, dia sujud, dia duduk, dibangun lagi, itu isyaratnya bil qalbi, dengan hati. Nah ini yang ternyata memang awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalat, itu seperti itu. Jadi amalan yang pertama kali dihisab, akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu ternyata ya sholat. Makanya kalau sholatnya udah baik, udah sempurna, alhamdulillah, amalan yang lain kagak ditanya lagi, udah aman, semuanya aman. Karena ukurannya sholat. Makanya kita benerin sholat kita Bapak Saudara. Kalau sholat kita udah bener, ukuran udah sempurna, nah itu udah bener. Terus kalau seandainya ditanya ternyata banyak kekurangannya, ini malaikat nanya, ya Allah, ini bagaimana hambamu, sholat wajibnya masih banyak kekurangannya, ya ini masih kurang, yang itu masih kurang, bagaimana? Lalu kata Allah, coba lihat hambaku itu ada nggak sholat sunnahnya. Dilihat tuh sama malaikat, sholat sunnah, ternyata ada sholat sunnahnya, rajin juga nih orang sholat sunnahnya. Nah kata Allah, udah itu sholat sunnah jadikan sebagai penambal bagi sholat wajib yang masih ada kekurangannya. Nah disinilah pentingnya kita juga rajin sholat sunnah. Tujuannya apa? Sebagai penambal. Kalau sholat wajib kita masih ada yang kurang, tuh sholat sunnah. Kalau udah sempurna, ya artinya jadi nilai kebaikan tersendiri yang menyebabkan derajatnya semakin tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang kan di dalam sorga, walaupun sama-sama masuk sorga, derajatnya beda-beda. Itu derajat manusia di sorga sesuai dengan kadrul amal, ukuran amalnya. Ya, semakin banyak amal kebaikannya, semakin tinggi derajatnya. Semakin sedikit kadar amalnya, semakin rendah derajatnya, walaupun sama-sama masuk ke dalam sorga. Nah ini pentingnya sholat sunnah. Makanya kita sholat sunnah jangan kita tinggalin juga, ya kita perhatiin juga gitu. Yang saya sudah sampaikan pada waktu-waktu yang lalu, minimal yang namanya sholat sunnah rawatib yang 10 rakaat tiap hari jangan ditinggalin. Ya sunnah subuh, qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, itu ada 10, jangan ditinggalin. Nah kalau yang lebihannya silahkan, lagi bisa kerjain, kalau nggak bisa ya itu nggak apa-apa. Tapi yang 10 itu jangan kita tinggalin. Ama sholat witir dan sholat duha jangan ditinggalkan.
walaupun hanya ya sedikit. Misalnya sholat witir kan 11 rakaat, ya kita bawa 3 lah, adnal kamal, udah bagus. Sholat duha kan 12 rakaat, tapi ya kita bawa 2 bahkan 4, udah cukup. Yang penting istiqomah terus kita laksanakan. Nah ini yang begini-begini nanti manfaatnya banyak Bapak Saudara. Kata Allah, ketika amal sholatnya banyak kekurangannya mesti ditambel. Nah cara nambelnya dengan apa? Sholat sunnah. Tapi itu di akhirat. Kalau di dunia sholat wajib nggak bisa ditambel dengan sholat sunnah. Kalau kita ninggalin sholat wajib, ya wajib dikodok. Ya begitu. Jadi nggak bisa ditambal. Udah saya apakah sholat sunnah aja tuh nggak bisa. Di dunia sholat wajib harus diganti dengan wajib. Ya kalau kita ninggalin sholat wajib ya harus dikodok. Ya makanya kodok tetap masuk hukumnya wajib. Ya begitu. Tapi nanti di akhirat berlaku tuh hukum begitu. Kalau seandainya sholat wajibnya ada masih banyak kekurangannya, perlu ditambel. Nah cara nambelnya dengan sholat sunnah. Ya, jadi kesimpulannya sholat sunnah penting lah. Ya, jadi jangan sampai kita abaikan. Ayo kita belajar juga sholat sunnah. Ya seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Nah ini yang dikatakan ya ajro ala sholati ala qalbihi, dia berlakukan kerjaan sholatnya pakai hatinya saja. Summa in qadara fi hadzal halati ala nutqi, kemudian apabila dia mampu dalam kondisi ini bisa dia berucap bitakbiri dengan takbir wal qiraati, dan dia bisa berucap bacaannya, baca al-fatihah wa tasyahudi, baca tasawuf wassalam dan salam. Ini kan yang termasuk rukun qauli. Ya, nutuk itu kan artinya qaul, rukun qauli. Takbiratul ihram itu rukun qauli, qiraah baca Fatihah rukun qauli, tasyahud rukun qauli, salam rukun qauli. Nah, itu kalau memang dia mampu, adabihi, silahkan dia laksanakan. Wa illa, kalau seandainya dia kagak mampu juga gimana? Ajrahu ala qalbi, maka silahkan dia berlakukannya di hati juga. Baca Fatihahnya dalam hati, takbiratul ihram dalam hati, tasyahud dalam hati, salam dalam hati. Kan dia rukun qauli, enggak boleh dalam hati, harus diucapkan karena dia sudah tidak mampu. Kalau mampu enggak boleh. Jadi rukun qauli Bapak Saudara, kalau seandainya dia masih mampu mengucapkan kemudian dia tidak ucapkan, hanya dalam hati saja, tidak sah. Misalnya Allahu Akbar takbiratul ihram di dalam hati aja, nggak ada suaranya gitu. Kok ente nggak bersuara dalam hati? Tuhan juga tahu, nggak boleh begitu. Ya sebab ada hukumnya. Jadi rukun qauli minimal diri kita dengar. Ya, isma'un nafsi. Tuh begitu. Minimal diri kita harus dengar. Itu umum. Tapi untuk orang-orang tertentu ketika dia sudah tidak mampu lagi untuk berbicara, ya, tapi dia masih sadar, tetap wajib sholat dan berlakukan rukun-rukun qaulinya di dalam hati. Ya, jadi baca Fatihah dalam hati. Baca salam pun ya itu dalam hati. Boleh? Boleh. Karena orang ini sudah tidak mampu lagi, lemah untuk memberlakukan rukun qaulinya, didengarkan dalam hatinya, dalam dirinya, di dalam ucapannya. Nah itu. Tapi kalau kita yang sehat, nggak boleh baca Fatihah dalam hati. Ya baca Fatihah diam aja. Kok ente diam aja sih? Baca Fatihah di mana? Dalam hati. Tidak boleh. Tidak sah. Ya, itu tadi yang saya sebutkan rukun qauli itu takbiratul ihram. Yang kedua baca al-Fatihah. Yang ketiga baca tasyahud. Kemudian baca sholawat. Kemudian baca salam yang pertama. Itu adalah rukun qauli namanya. Harus diucapkan. Nah saat ini kata pengarang kitab, seandainya dia tidak mampu, maka diberlakukannya juga di dalam hati.
wala yunqasu sawabuhu, tidak dikurangin pahalanya. Ya, pahalanya tetap tidak dikurangi sedikit pun. Wala yatrukus sholata, dan orang itu tidak boleh meninggalkan sholat madama aqluhu sabitan, selama akalnya masih sehat, masih ingat, masih sadar. Tuh, jadi selama akalnya masih sehat, masih kuat, masih sadar, ya itu tidak boleh dininggalin sholat. Nah kalau orang sakit ngorok aja, kadang-kadang orang yang punya penyakit darah tinggi kan begitu dong, di ngorok aja sehari, 2 hari, 3 hari, tapi dia belum meninggal, ngorok aja hilang kesadarannya selama 3 hari, di ngorok aja, itu tidak wajib sholat karena memang dia udah nggak sadar. Kita pun datang dia nggak tahu dah. Tapi Allah kasih kekuatan, setelah 3 hari sadar kembali sehat. Nah itu selama 3 hari nggak sholat bagaimana? Tidak wajib bagi dia. Ya, jadi artinya ya dia tidak termasuk dosa ninggalin sholat karena posisi akalnya saat itu tidak sadar. Nah mulai sadar ingat lagi, disitulah dia mulai wajib sholat kembali. Nah ini yang dikatakan wala yatrukus sholata madama aqluhu sabitan. Jadi selama akalnya masih sadar, dia tidak boleh ninggalin sholat. Wa idza shalla fi hazil halati, apabila ada seseorang sholat dalam kondisi seperti ini, la i'adata alaih, tidak perlu diulang kembali. Tuh. Gimana Ustaz, di sholatnya waktu sakit ya modelnya begitu. Ya diberlakukan dalam hatinya aja, emang kagak mampu. Ya rukun kaulinya pun tidak diucapkan, hanya dalam hati. Sah nggak sholatnya? Sah. La i'adata alaih, tidak perlu diiadah. Ya. Kecuali yang dihormatil waktu, lain lagi ya. Karena di sholat nggak pakai wudhu, sholat nggak pakai ya tayamum, itu namanya sholat dihormatil waktu. Pakai tuhurain dia termasuk orang yang keluputan 2 alat bersuci. Nah itu nanti mesti diulang kembali. Kalau ini tidak lihat dari situnya, artinya rukun kaulinya kan mestinya harus diucapkan, minimal dia sendiri dengar. Sekarang dia kagak mampu. Nah kemudian sekarang sholatnya rukun kaulinya hanya di dalam hati, itu sah dan tidak perlu diulang kembali. Itu yang dimaksud begitu. Wahtajjal Ghazali, dan telah mengambil hujjah Imam Al-Ghazali lizalika, bagi yang demikian itu, biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah bersabda, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, apabila ya kamu diperintahkan ya dalam satu perintah, laksanakan. Mastata'tum, semampu kamu. Nih hadis ini enak nih. Ya, bagus ada hadis ini. Jadi tidak membebankan kepada kita manusia. Pokoknya kalau ada perintah ya udah kerjain. Terus batasnya mastata'tum, semampu kamu. Makanya tadi tuh nggak bisa berdiri boleh duduk, nggak bisa duduk boleh berbaring. Itu begitu. Jadi agama itu aturannya gampang, yassiru wala tu'assiru. Kasih kemudahan, jangan persulit. Yang kagak boleh nggampangin. Ya, tapi kalau kondisi kita enggak mampu, boleh alokasi kemudahan. Ya, pokoknya perintah itu harus kita kerjain. Ya, batasnya bagaimana? Fa'tu minhu mastata'tum. Maka kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kamu. Makanya sahabat Nabi namanya Umar bin Khattab, ya ketika turun ayat ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini sahabat Umar bin Khattab nggak bisa tidur turun ayat ini, dikasih tahu sama Nabi. Sebab kata Umar bin Khattab, saya nggak mampu melaksanakan ketaatan dengan sebenar-benarnya. Haqqa tuqatih itu bagaimana batasannya? Sebenar-benar takwa. Padahal sekelas Umar bin Khattab yang memang kalau sholatnya, khusyuknya, ibadahnya, ya itu udah begitu hebat, tapi dia masih takut. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kagak mampu ya Rasulullah untuk melaksanakan, yaitu apa? Bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa.
ittaqullah haqqa tuqatih, saya nggak mampu, kata sahabat Umar bin Khattab. Lalu turun ayat ittaqullah mastata'tum. Nah, karena bersama ini ya, fa'tu minhu mastata'tum, sepadan, munasabah, sesuai. Nah, jadi dengan adanya ayat dan hadis ini ya kita dikasih kemudahan, yassiru wala tu'assiru. Nah, setelah ayat itu turun, sahabat Umar bin Khattab senang. Oh, ittaqullah mastata'tum, semampunya kita. Nah, makanya ketakwaan manusia itu beda-beda sesuai dengan kemampuannya. Kita kalau ya bangun malam belum bisa sholat witir 11 rakaat, ya jangan dipaksain dulu, minimal 3 rakaat. Daripada udah 11 rakaat aja besok akhirnya ya dia kecapean, nggak mau sholat witir lagi. Sholat duha kalau modal kita belum bisa 12 rakaat, 8 rakaat, ya minimal 2 sampai 4 dulu udah. Karena memang nilai ketakwaan seseorang ya itu beda-beda. Tapi ini harus terus kita paksakan caranya. Kita tingkatkan ibadah kita. Jangan menurun terus gitu. Kalau bisa grafik ibadah kita harus meningkat. Walaupun dalam hadis ini fa'tu minhu mastata'tum. Nah, itu termasuk ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini ayat-ayat yang memberikan kemudahan buat kita. Makanya umat Islam itu jangan merasa sulit, jangan merasa dibebankan. Sholat jangan dijadikan beban, makanya ya sholat itu jadikan kebutuhan. Kalau sholat kita jadikan kebutuhan, jadi nikmat, enak. Nah, seperti itu. Wa naza'ahu Rafi'iyu bi zalikal istidlal. Namun Imam Rafi'i ya menentang ya dalam ya istidlal tersebut. Walana wajhun, dan bagi kami ada jalan, annahu fi hadzal halati, ya bahwa dalam kondisi ini la yusalli, dia tidak sholat, wa yu'idu, dan dia boleh mengiadah. Nah, ini Imam Rafi'i. Imam Rafi'i punya pendapat ya kalau memang kondisi udah kagak bisa banget maka sholat dulu udah nggak apa-apa. Tapi nanti kalau dia sehat diiadah, diulang saja. Nah, ini gampang nih, berarti Imam Rafi'i lebih menggampangkan. Boleh kita pakai kaulnya Imam Rafi'i. Nah, kalau seandainya dia meninggal bagaimana? Nanti kewajiban bagi keluarga mengqodoin sholatnya. Ustaz, ternyata ya ini almarhum detik-detik hari-hari terakhirnya enggak sholat karena memang kondisi udah lemah banget, udah kagak bisa lagi sholat. Nah, seperti itu. Nah, kaul Imam Rafi'i itu bilang udah nggak apa-apa lagi sholli. Nah, kemudian kalau sehat diulang. Tapi kalau dia nggak sehat, dia meninggal dunia, kita sebagai keluarga punya kewajiban mengqodo. Kalau bikin fidyah buat puasa. Tapi kalau sholat wajib diqodo. Sama siapa? Sama keluarganya, anak-anaknya. Kalau anaknya banyak, bagi tugas aja. Ya, zuhur siapa, asar siapa, maghrib siapa, isya siapa, subuh siapa. Selesai, enggak ya lama. Nah, begitu. Jadi kata Imam Rafi'i begitu. Ya, boleh dia la yusalli. Ya, dalam kondisi seperti ini dia enggak sholat. Wa yu'idu, silahkan. Ya, dia bisa ngulang lagi. Ya, seperti itu. Jadi la yusalli dalam rangka ya ini wa yu'idu artinya apa? Mengqodo. Sholat yang di luar waktu kan namanya mengqodo. Kalau mengulang itu biasanya sholat dihormatil waktu. Kalau di sholat dihormati waktu dia sholat, cuma belum sempurna sholatnya, diulang namanya. Kalau yang dimaksud di sini wa yu'idu, kata Imam Rafi'i maksudnya ya dikodoin, sholatnya dikodoin. Selama dia sakit udah kagak mampu, kondisi udah lemah banget, ya silahkan dikodoin saja. Kalau memang nanti dia sehat. Tapi kalau dia nggak sehat, yang ngodoin siapa? Keluarganya. Kalau dia udah meninggal dunia. Jadi kalau belum meninggal dunia dikodoin dulu sama keluarganya, nggak boleh. Ya tunggu sampai dia sehat. Kalau sehat biarin. Ya pribadinya yang mengkodok sholatnya. Tapi kalau dia udah meninggal dunia baru dikodoin sama keluarganya. Itu kata Imam Rafi'i. Jadi memang begitu, Pak. Jadi ada cara. Dan ini boleh kita pakai. Ya, tapi kita tahu ilmunya gitu. Kalau Imam ya siapa tadi? Ya, yaitu
pengarang Ihya Ulumuddin Abu Hamid Al-Ghazali, ya Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali menyatakan sholat sesuai dengan kemampuannya. Nah itu mastata'tum, bagaimana aja deh, yang penting dia bisa sholat. Ya, sampai rukun qauli pun ditaruh dalam hati nggak apa-apa, jadi rukun qalbi. Ya, seperti itu. Tapi menurut Imam Rafi'i nggak usah sholat. Ya, tapi nanti di i'adah, maksudnya di qada. Kalau dia dikasih sehat. Kalau seandainya dia nggak sehat, dia meninggal, nanti diqadain sama keluarganya. Seperti itu. Wa'lam, dan ketahuilah annal masluba yalzamuhu ayusalliya, sesungguhnya orang-orang yang disalib, maslub itu isim maf'ul, ya isim maf'ul, ya itu artinya disalib, ya jadi orang yang disalib wajib dia melaksanakan sholat. Nasso alaihi Syafi'i, yang menas atasnya Imam Syafi'i. Kan orang kalau disalib dipentang begitu dong, ya bagaimana, ya udah sholat begitu aja dong, sesuai dengan kondisinya lagi disalib. Ya, nah itu silakan, tetap kewajiban dia untuk melaksanakan sholat. Wa kadzal ghariqu ala lauhin, begitu juga orang yang tenggelam di atas air misalnya gitu. Ya, tapi ala lauh, di atas papan, di atas triplek, di atas ban. Dia ya udah waktu sholat, tapi di atas air sholat, ya dalam kondisi seperti itu. Ya, masih kewajiban kata Imam Syafi'i. Qalahul Qadi Husain wa ghairuhu, begitu juga hal ini dikemukakan oleh Imam Qadi Husain dan lainnya. Faraun ini satu cabang dari masalah. Idza kana yumkinuhul qiyamu, apabila ada seseorang bisa untuk berdiri, lau shalla munfaridan, kalau di salatnya sendirian. Walau shalla fi jama'atin, kalau di salatnya berjamaah, qa'ada fi ba'diha, maka dia duduk di sebagian daripada sholatnya. Nassos Syafi'iyu ala jawazil amrain, maka menas Imam Syafi'i membolehkan dua hal tersebut. Kan antara sholat berjamaah dengan sholat ya munfarid, pahalanya lebih besar sholat berjamaah. Tapi kalau dia sholat munfarid, dia bisa ya berdiri. Tapi kalau lagi rame-rame dia nggak mampu ya untuk berdiri, di sebagian sholatnya diduduk jadinya. Nah itu kata Imam Syafi'i boleh dah, dia mau pilih yang mana yang lebih enak sama dia. Wa anal awala afdalu, yang pertama itu lebih afdal, muhafazatan ala rukni, karena dia akan menjaga rukunnya. Yang pertama tuh yang sholat munfarid, tapi dia bisa berdiri, kan lebih afdal berdiri karena bisa menjaga memelihara rukunnya. Sebab berdiri termasuk rukun dalam sholat. Wajaro ala zalikal qadi, dan yang memberlakukan atas yang demikian itu siapa? Al-Qadi Husain, Qadi Husain. Watil mizahu, dan juga diikuti oleh dua muridnya. Siapa dua muridnya Imam Qadi Husain? Al-Baghawi, Imam Baghawi, wal Mutawali, dan Imam Mutawali. Ini dari ashab Imam Syafi'i semuanya nih. Qadi Husain. Nah punya murid dua yang termasuk orang hebat juga ini, namanya Imam Baghawi dengan Imam Mutawalli. Wahwal asahu, dan itu yang paling sahih. Waqalu, dan mereka para ulama berkata, lau amkanahul qiyamu bil fatihati faqat, kalau dia bisa ya berdiri saat membaca Fatihah saja, ya walau qara suratan, sekalipun dia membaca surah ajaz lemah, fal abdulu al-qiyamu bil fatihati faqat, maka yang paling abdul dia berdiri sholatnya walaupun hanya baca Fatihah saja, tidak perlu baca surah. Kalau baca surah dia kagak mampu dah. Ya, kalau duduk baca Fatihah mampu, baca surah mampu. Tapi kalau berdiri dia hanya mampunya sampai baca Fatihah doang. Nah itu kira-kira bagaimana? Apakah kita sholat sambil duduk, apa sholat sambil berdiri? Ya ini dianjurkan sholatnya lebih bagus sambil berdiri. Ya, walaupun hanya membaca Al-Fatihah, surahnya tidak dibaca, tapi tetap itu lebih bagus, lebih mulia. Karena sholat duduk dengan sholat berdiri lebih bagus sholat sambil berdiri. Nah begitu. Ya sampai begitu tuh ulama meneliti. Ya ada orang sholat
Ya, rakaat pertama kan ada Fatihah rukun, baca surah sunnah. Ya, kalau dikerjakan dua-duanya, dia nggak mampu berdiri, dia mesti sholatnya sambil duduk. Tapi kalau dia baca Fatihah saja mampu dia untuk berdiri. Kira-kira mana yang lebih bagus? Sholat sambil duduk apa sholat sambil berdiri? Lebih bagus sholat sambil berdiri, walaupun yang dibaca hanya Al-Fatihah, surahnya tidak dibaca. Karena posisi diri lebih mulia kebanding daripada posisi duduk di dalam sholat. Wa qala Syekh Abu Hamid, dan berkata Syekh Abu Hamid, as-sholatu fil jamaati afdalu, sholat berjamaah lebih afdal. Tapi menurut Syekh Abu Hamid, kalau berdiri ya dia munfarid, tapi kalau berjamaah dia duduk. Tetap kata Imam Abu Hamid, sholat berjamaah lebih bagus. Inilah yang namanya beda-beda pendapat. Kita tinggal baca mau arah yang kemana, boleh kita ngikut. Nah, seperti itu. Oh, saya mau sholat munfarid aja, tapi saya bisa diri. Ya, itu dilihat dari dirinya, bukan dari munfarid nama jamaahnya. Lebih mulia berdirinya. Silahkan dikerjakan ya di rumah sendirian, tapi sambil berdiri. Ternyata kalau di sholat jamaah nggak bisa diri, duduk, tapi berjamaah. Kata Imam Abu Hamid, kerjakan ya berjamaah walaupun sambil duduk, karena nilai berjamaah lebih afdal kebanding daripada munfarid. Kata Syekh Abu Hamid. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Nah, nanti baru qala faslun dan seterusnya. Sebelum ditutup dengan doa, ya mungkin ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya. Sama aja. Ya. Yang penting masih keluarga yang bagus. Ya, begitu. Yang meninggal istrinya, yang mengkodok suaminya. Boleh. Meninggal suaminya, istrinya. Anaknya yang laki perempuan sama aja. Ya, bagi tugas. Ya, tidak apa-apa. Ya, itu bagus semuanya. Kalau orang tua udah pikun, juga diingat. Iya, kalau pikir itu termasuk akalnya udah kurang berfungsi. Sebenarnya udah enggak. Tadi hukumnya gitu. Sholat hukumnya wajib, dan dia boleh meninggalkan kalau akalnya sudah tidak berfungsi. Selama akalnya masih berfungsi, wajib sholat. Kalau udah enggak berfungsi, sudah tidak kewajiban sholat. Tapi kalau seandainya ada keluarga nanti ketika dia meninggal dunia mau dikodoin, ya boleh-boleh aja. Itu jadi birrul walidain. Dan insya Allah menjadi nilai kebaikan buat almarhum atau almarhumah yang meninggal dunia. Kalau mau dikodoin, boleh, tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Kalau pikun biasanya dalam usia-usia tertentu kan. Kalau orang gila lain lagi, dari muda sampai tua gila, ya jadi kodoin ya ketika dia meninggal dunia. Nah, begitu. Tapi ini kan kalau pikun kan palingan ya nggak lama. Kemudian anak-anaknya ya ingin ya mengkodok, silahkan, tidak apa, menjadi nilai kebaikan. Seandainya tidak juga nggak apa-apa, sebab akalnya sudah tidak berfungsi. Nah, seperti itu. Niatnya ya, nih contoh, kita mau mengkodok sholat buat orang tua kita. Misalnya sholat maghrib, usolli fardol maghribi salasa rakaatin kodoan. Ya, kodoan buat siapa? Buat ibu kita, an ummi. Ya, kalau buat ayah, an abi. Disebut namanya boleh. Ummi siapa namanya? Abi siapa namanya? Silahkan. Atau istri, an zaujati. Siapa namanya, silahkan. Kalau suami, an zauji, ya, begitu. Boleh, ya. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Tapi yang bagus kita sendiri. Orang baca kulhu diupain boleh nggak? Boleh. Hatam kulhu kita nggak mampu, kita kasih orang. Ya, ini tolong nih, hatam kulhu buat orang tua saya yang udah meninggal dunia. Karena memang orang yang menghatamkan kulhu itu fadilahnya banyak sekali. Ya, kita bayar orang hatam kulhu, mau berapa? Mau 10 juta, mau 20 juta. Ya, hatam kulhu nih ya. Ya, ini saya kasih 20 juta. Enggak apa-apa. Nanti dia baca hatam kulhunya terakhir buat siapa? Nah, itu. Sama hatam tahlil, nanti disebutkan buat siapa? Ya, hadiahnya. Nah, di akhir disebutkan.
walaupun dengan cara bayar tidak apa-apa. Seperti itu. Dan itu kan bisa kan orang tua kita kan selama dia kita kan tahu saja berapa lama tinggal sholat itu. Iya. Iya, kita ya nggak tahu percis, ya diperkirakan saja. Diperkirakan. Kalau memang menurut kita dia nggak pernah ninggalin sholat, ya udah nggak usah dikodoin. Tapi kalau menurut kita di waktu-waktu sakitnya ada sholatnya ditinggalkan, cuma kita nggak tahu, ya udah, ya bicara selama sakitnya berapa hari gitu aja. Ya, jadi kita hitung nggak mesti pasti, nggak mesti hakiki, tapi zonan, ya menurut asumsi kita yang mendekati kepada kebenaran itu boleh. Ya, seperti itu. Kalau yang dia juga pernah ninggalin sholat dulu-dulunya gimana? Iya. Yang bagus kodoin buat dirinya dulu. Ya. Dirinya. Ya kalau kita tahu kita banyak ninggalin sholat, ya jangan sholat sunnah. Kita sholat kodo. Dulu waktu saya ngaji sama Mu'alim Syafi'i Azami, beliau bilang begitu. Kita di musim Ramadan jangan sholat tarawih, sholat kodo aja. Kalau kita yakin kita banyak ninggalin sholat, ya orang-orang sholat tarawih kita sholat kodo. Tapi kalau kita ya udah yakin kita nggak ninggalin sholat wajib, ya kita sholat tarawih. Ini kalau kita yakin. Kemarin 1 tahun saya, aduh benar-benar kagak pernah sholat. Udah jangan sholat tarawih, sholat kodo. Begitu kata Mu'alim Syafi'i Azami saat saya lagi ngaji sama beliau begitu. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansharihu bihas sudur wa tahunu bihal umur. Sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likafatil muslimin ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.